Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Orang itu cara berpikir nuruti nafsu, itu yang bahaya. Makanya Quran kritik ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang cara berpikir itu nuruti hawa nafsu. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama itu enggak seperti itu. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata Nabi, absyiru ya ma'syaral muslimin, kata. Kamu harus senang ya ma'syaral muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikata, dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikat. Kenapa? Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu kalau sampean kepingin mati setiap saat itu baik, itu resepnya gampang kata Nabi. Addu faridotan wantadzoru ukhra. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad, umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi, nunggu apa? Asar. Sehingga faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah salat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak miskin. Kenapa? Penunggu kaya. Ya itu enggak masuk surga ya. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka di antara ijazahnya Nabi apa? Addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu, kemudian kita menunggu tugas berikutnya. Jadi niati saja setelah subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur, meskipun kita di perapatan, apa? Nunggu asar. Tapi ya asar betul, jangan nunggu tok pas asar ndak. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi di antara kebanggaan Allah, yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah addu faridotan wantadzoru ukhra, melakukan satu fardu kemudian menunggu fardu yang lain. Dari mengkhidmati kampus, ingin mengkhidmati masyarakat, dari satu masyarakat lokal Semarang menjadi sampai sekarang sampai Banjarmasin, Usullah mau bikin kampus di sana terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai, faida faruh tafan so. Jadi sehingga hidup kita itu dinamis, dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain, dari satu kebaikan menunggu, sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu kebaikan. Ini sudah masuk faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sehingga bayangkan kalau kita direkam Allah, Gusti kula ampun mati nak dereng sugih, wis melarat puluhan tahun, sakit, nunggu sesuatu sing sifatnya nafsu, kepengin sugih. Sugih tok aja cukup. Tahu buruh wong sing tahu ngenyek ndekne lho, itu kan urung-urung wis dendam. Saya belum mau mati sebelum kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya. Wis ngono akhirnya mati urung sugih. Berarti wis fakir matine hasud. Mau itu ngenes dunia akhirat kan kira-kira seperti. Kamu santai aja kalau fakir berarti meringankan hisab karena ada banyak harta. Yang mau dihisab papanya tidak punya apa-apa. Jadi saya mohon sekali ya, Islam itu mengawal kebahagiaan. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam, kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Karena dengan bahagia bi taat diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur apa mas. Sehingga ciri utama wali apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sehingga ulama dulu itu rileks. Termasuk yang saya ceritakan tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu melihat apa saja rileks. Ya tadi kalau disenangi orang ya barokah, punya kawan kebaikan. Nak dineng ya barokah dineng di gedingi tonggo rada utang, ranjuk tulo gitu. Jadi rileks saja. Masyhur itu Imam Syafi'i ngendikan, waman asaa ilaika faqat atlakoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu, hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlako itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi hidup itu? Kalau kamu kan enggak,
kok gedeng aku salahku apa? Malah kamu ujub, orang kok gak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, ndak ganteng, ndak kaya, ndak ini. Malah kalau diterangkan malah parah. Ya sudah, rileks saja. Kalau dia ngomel ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tanpa apa? Biaya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang udah kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Terus ambil nilai positifnya, misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa, ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca, Islam itu kayak jadi aturan yang dumis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Imami Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani, mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik, tengah-tengah sholat mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang tinggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad, kamu itu tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah? Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam, sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepatan karena tadi. Jadi Nabi itu enteng sih. Jadi apa ya, Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu. Ini orang tidak benar, ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun, tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak, itu bagus, itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerjanya nyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang nggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang. Oh, kalau kayaknya kamu kan, wes roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja gitu. Sampai bisa lihat itu di bab Fadhailul Kasbi. Makanya ini penting sekali supaya orang itu berpikir Islam atau mendakwakan Islam itu berdasar sanad. Ya, yang mutasil yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti madhor. Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya atau hal-hal yang bahaya pada fisik, itu satu tentu bagi ahlullah, tentu karena takut Allah. Tapi banyak masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya ganja. Bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam. Sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi di antara manhajul Quran itu kalau mentakbih, memburuk-burukkan maksiat itu mesti dikritik innahu kana fahisyah. Innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahsyah, sesuatu yang enggak rasional, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang pasti berdampak negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh Qori, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk berhenti dari kemungkaran itu satu takbihun litilkal munkar atau litilkal munkarat, bahwa munkarat itu kita cap, kita stigmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka ibu kamu digitukin lelaki lain, putri kamu, bule kamu, bude kamu, sehingga orang ini pikirannya termindset betapa buruknya zina. Sama seperti kita sukses memindset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya, terus pengkhianat dan sebagainya. Tapi problem manusia adalah
dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan taat. Saya ulang lagi, nyaman dengan taat. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musalsal ila Rasulillah SAW. Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh, pulang lagi. Sampai 3 kali. Dan itu perangai ekspresi Imam Ahmad itu atau ulama lain yang sesoleh beliau itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum, nyaman. Beliau tidak tersinggung, tidak terprovokasi, pokoknya tidak tersinggung, kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung? Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja. Jawabnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali. Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang. Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Kagetnya kayak apa? Jadi dipanggil tetangga ya senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul, yaitu ikramul jar, fal yukrim jarum. Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang, ya saya pulang. Disuruh datang, ya saya datang. Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk. Masa seorang rektor didikte makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang habib didikte makhluk, kan tidak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendikte kita, mengajarkan kita wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan. Jadi cara melihat istri kita bawel itu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall? Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal ya. Ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah bawel, anggap saja ini rezeki. Dapat pahala tanpa apa? Biaya. Nah, kalau pas rukun malah nantang ke mall, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat Anda. Jadi dia sopan hanya di depan Anda, kalau di luar menghujat Anda. Jawabnya Imam Syafi'i itu, ya baguslah. Yang cerita ini kaget, kenapa bagus ya Abu Abdillah? Kalau manggil Imam Syafi'i ya Abu Abdillah. Ya berarti saya masih wibawa, di depan saya tidak berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu di depan kamu istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak, anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu gak suka kamu. Ya bagus lah, kenapa? Oh nak rukun malah bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja. Masyhur itu makalah Imam Syafi'i. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang nenengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik Alphard gak nawarin saya sah karena baru nenengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana? Rukun sama tidak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi
Imam Syafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang nggak rukun ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia. Kalau kita kan enggak, ego. Wah saya ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor didikte seorang istri, seorang makhluk. Apalagi kalau Anda daftar wali itu tidak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama makhluk. Karena didikte apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja, beliau happy. Ketika pemuda tadi eskal janggal, kenapa kamu gak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi. Hei pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya. Saya senang melakukan perintah Allah, harus berbaik sama kamu. Sampai 3 kali. Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu. Sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus kita pahami mulai dari konstruksi yang paling pokok, yaitu akidah. 2 akhwal, akhwal itu 1 perilaku sosial. 3 mutammimat, sesuatu yang tidak pokok tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, itu sampai maksiat, itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu ingin seneng, ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat, apa itu pornografi, apa nyabu, apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu seharusnya seseorang itu gembira, gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Terus cara berpikir begini. Sekaligus ijazah. Cara berpikir begini. Ya Allah, ini kata Sayyidina Ali, kafani izzan an akuna laka abdan wa kafani fakhron an takuna li rabban. Ya Allah, betapa sialnya saya andaikan saya jadi budak dari makhluk yang sama. Misalnya sampean seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar, kemudian kamu jadi budak atau hamba dari makhluk yang setara. Betapa hinanya saya. Maka kata Sayyidina Ali, ya Allah saya ini cukup bahagia, cukup bangga karena jadi budak, jadi hamba dari zat yang super atau yang maha super. Ini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bangga dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Ya, kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi izzatun nafsi, satu harga diri seseorang itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi itu melatih satu logika tarkul ma'asi. Nabi itu dulu ketika ada seorang pemuda yang ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam, tapi uniknya kata pemuda tadi, saya masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadi ini agak sableng. Jadi mau masuk Islam syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free sex, karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka enggak. Ketika mau pamit gitu semua sahabat melarang. Mah itu jangan, kamu jangan suara Nabi, itu permintaan yang nggak masuk akal. Setelah lama ditahan, terjadi kegaduhan di masjid. Nabi dengar, itu ada apa itu? Itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta'dzinuhu fi zina. Tapi mereka minta izin Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya.
Ketika menghadap Nabi, saya ulang lagi, ketika menghadap Nabi, Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab bunda. Tapi kata Nabi, atuhibbuhu li ummik. Kamu suka kalau ibu kamu itu jadi demenannya orang banyak? Pondok ya Nabi, yang demen ibu saya tak bacok. Karena ini ya agak preman, di mana-mana orang akal agak preman. Terus atuhibbuhu li bintik. Kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang? Oh ya enggak Nabi, yang gitukan putri saya tak bacok. Atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka kalau bule kamu digitukan? Atuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan? Nabi itu mengeset ya. Cara sekarang itu otak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu. Betapa buruknya zina. Cara bahasa Arab ditakbih. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, bude kamu, bule kamu. Sehingga orang itu matur ya hasbuka ya Rasulullah, ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Jadi fa'al kawah fi qalbihi bughda zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya, menanamkan benci zina. Sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi iffah, menjadi menghindari zina. Artinya begini ya, ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai dai, kita tidak belajar banyak tarbiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita benci maksiat, itu jangan hanya ditahdir, ditakutkan neraka, itu enggak. Jangan hanya itu, tapi di logika. Jadi kalau kita menghindari maksiat, itu selain karena takut azab, itu ada logika, ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa maksiat. Jadi misalnya gini ya, kira-kira ginilah kalau contoh gampang itu. Ada orang itu ya nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu, tapi bisa diobati gini. Kok enak dekne mergawe kok tak bayar, ya aku kehilangan duit. Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Jika Nabi itu cara menggambarkan tadi mulai atuhibbuhu li ummik, kalau ibu kamu jadi demenannya orang lain. Pemuda tadi bilang yang demen ibu saya mau sabun. Ditambah lagi atuhibbuhu li bintik. Bagaimana kalau korbannya putri kamu, bule kamu, bude kamu. Sehingga terus si pemuda tadi betapa buruknya zina, betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi al-qawwa fi qalbi bughda zina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Berzina. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat karena satu memang takut suhtullah, takut dibenci Allah atau dibenci Allah. Dua, memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Saya beri contoh ya betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan, karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya, bisa ngerumat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib. Ashabu Sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa merawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat Ahlus Sufa. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi ahli sufah. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang. Ketika Nabi ditanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan, ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wahal laka min malika illa ma akalta fa'afnaita wala bista fa'ablaita. Tersanya wa tasaddaqta fa'abqaita.
Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran, atau punya pakaian mewah nanti rusak. Wa tasaddaqta fa abqaita. Ada yang kamu sedekahkan yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu, misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan, pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa? Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zati ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sembeta sangu kula. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank karena sudah ditabungkan. Ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis itu ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya mungkin kita agak-agak enak. Mari zaman akhir itu ada pengemis apa? Profesi. Jadi repot. Terus tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam moderat. Islam kita diajarkan guru-guru kita, utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia, termasuk Habib Umar. Saya juga ikut sowan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra di sini sama orang-orang moderat. Itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya, beberapa ulama banyak yang cerita ya. Saya pernah diceritani seorang alim ketika ada orang ekstremis itu, mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam, karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu mufasir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, laumatu ala khini ma'asihim aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, mereka kemana? Ya ilanar, mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, wahal masiruhum ilanar muradun nabi amla. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka, itu yang diinginkan Nabi apa enggak? Ya tidak ya. Ya sudah, enggak usah dibom, ditunggu tobatnya kata. Karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka, dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ekstremis ini menjadi tobat, tidak berpikir ekstremis Mas. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali Majnun itu kalau berdoa agak kacau, tapi nggak bisa dibantah. Masyhur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali nggak boleh. Itu datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini, ya Allah sekarang terserah engkau. Ya Allah sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka surra habibu, maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu, yang senang musuhmu. Jangan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak teror. Ya jadi berdoa di Raudhah. Wah itu pasti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh, maka kekasihmu ini senang. Musuhmu yang susah yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasik, maka musuhmu yang senang, kekasihmu yang susah. Mohon terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu, apa menyenangkan musuhmu gitu. Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau copy paste itu gak keren, apa? Jadi dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rileks. Rileks itu nyaman karena ya tadi qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berstatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa.
pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka in dengan taat. Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud, kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersit enggak ingin maksiat? Enggak kan, karena sudah nyaman dengan tahajud, dengan taat. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy, seneng. Karena ini untuk kampanye, seneng dengan ngaji, dengan taat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senengnya kalau nunggu melakukan maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu itu sebahagia, seneng dengan taat. Istiqnas billah, mu'anasah billah, farah billah, itmi'nan tumaknina billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita yang manusia pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serasa diceritakan lah, itu mesti gitu. Lah orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma'allah wa billah walillah. Jika wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak, itu enggak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi qulubuhum ma'allah, hatinya itu ma'allah. Itu ada seorang wali itu jadi wali, Umar bin Abdul Aziz yang dikenal khamisul khulafa. Khulafa. Di luar khulafa Rasyidin 4, di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal, itu senangnya bukan main. Itu semuanya nangis, beliau senang. Terus tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana? Ila khairi madhubin ilaih, ke zat terbaik. Dibang urip gak kue bulat atau be arhamur rahimin gitu. Yaitu Allah Subhanahu. Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua, beliau marah. Kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya, malah kamu tangisi, goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem. Harus sesuatu yang membahagiakan. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini, wa khairu ayyami yauman alqa fih, dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau ya. Pernah dengar doa itu? Wa khairu ayyami yauman alqa fih, dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Aman kan enggak? Sampai mati ku wedi. Saya tidak tahu wedi dosa apa wedi Israel apa wedi malaikat siapa? Mungkar nakir. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul khotimah. Kalau kamu orang yang buruk, itu kata Nabi, anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Nah, aku urip terus, malah maksiat terus. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini, Allahumma maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarri. Ya Allah, kalau saya hidup, ya anggap saja ziyadah fi kulli khairin, berpotensi nambahi kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja ini akhir dari segala keburukan. Maka saya berkali-kali punya tradisi ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren, ya ada hanya NU, pokoknya ulama-ulama alim. Itu kalau ada orang mati, orang nakal gitu mati, ini saya gitu, itu hadirin mesti gak terima. Wapi nanti omong wakal. Tapi dipaksa sama kiainya, saya gitu, lama-lama dipaksa. Saya gitu, padahal yang hatinya kiai, wis ra iso maksiat meneh, saya gitu. Karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa maksiat. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu. Kalau al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat. Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya, udah pintar ya. Sudah maju ya. Berani mati. Berani. Tapi jangan di sini ngel-ngelo panitia. Artinya yang selama ini kita risau dengan kematian, dengan apa? Nabi ngajari kita tadi. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr.
Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan, dan suatu saat kalau saya mati, semoga itu akhir dari segala keburukan. Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus. Sama seperti ulamanya tadi. Nak lagi rukun mbek tonggo ya sanggep ae kanca keapian. Nak nenengan ben ra utang temen. Dadi pokoknya penak terus itu. Nak bojo lagi ngamuk alhamdulillah gak ngajak blonjo. Nah pas rukun ya alhamdulillah kalau lagi rukun. Jadi gampang semua. Makanya ada seorang alim itu ngendikan begini, ada yang tanya. Saya tuh dulu ketika kaya, teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin gak ada teman-teman yang ke saya. Dikira si Habib ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia. Ternyata enggak. Si orang alim itu bilang gini, malah bagus tuh gitu. Kowe wis melarat buruhe wong. Ya sudah kamu miskin buruhnya orang lain. Misalnya tukang manol di pasar atau tukang becak. Kemudian teman-teman kamu datang, malah kamu malu tuh jadi tontonan. Bagus kalau mereka lupa, pas kamu miskin gak ada yang lihat katanya. Jadi apa ya, dianggap enteng saja gitu. Akhirnya orang ini gak jadi ngeluh. Selama ini kan kita ngeluh ya, ketika miskin teman-teman gak datang. Coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin foto di orang lain, mantan bos buruh, malu gak? Milih datang pada? Nah, sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu makanya sering baca biar tahu solusi hidup. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat kehidupan itu, gampang sekali, indah, gampang. Kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketaatan. Tapi memang obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih, dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji, itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur itu berstatus mubah. Anda bermain catur berstatus mubah. Anda rileks sama teman jagungan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan, itu melihatnya bukan mubah tapi tarkul maksiat. Misalnya saya semalaman asik musamarah itu jagungan malam sama Habib Toha Al-Munawwar. Itu Allah ngitungnya bukan, wah ini jagungan kalau ngidul tidak penting tuh enggak. Malam itu bahak tidak ke dugem, tidak ke tempat maksiat. Sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Saya ulang lagi, mubah itu enggak ada. Kan umumnya ulama bagikan wajib, ya kan, haram gitu. Terus diantaranya mubah, sunat, makruh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa? Logikanya begini, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena tidak ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman. Mungkin bahas hal-hal yang ringan. Mungkin melihat sinetron atau apalah yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang meninggal maksiat itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukanmu. Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram, meninggalkan keharam. Jika masyhur dalam cerita wali-wali itu, Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya, ya Allah lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus. Sama Allah dijawab, ya yang tidur di pinggir kamu itu. Abu Yazid, kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Ngomong sing potongan tukang maksiat, itu apik turu apik melek kira-kira. Apik tuh. Timbang sama nak melek pola wis turu ae kira-kira gitu. Jadi gak usah dipaksa tahajud, dipaksa qiyamul lail itu. Iya kalau qiyamul lail. Kalau dapat informasi, kesini ikut saya, terus katut kan repot. Jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam. Karena tadi nggak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Mudah sekali.
Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan. Ya makan-makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah, betapa doifnya saya. Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau nggak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja'illallah, terus dia sungkeman ning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik dan dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu ngeritiknya sederhana Quran itu. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'am. Isa itu tidak Tuhan, wong dia makan. Kamu kebayang nggak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes. Setelah tak kasih makan sehat lagi gitu. Itu kan nggak kebayang. Tapi Tuhan marung di rumah saya, lemes tak gratisin, kayaknya tidak punya uang gitu. Setelah makan wah gairah lagi. Kebayang nggak punya Tuhan seperti itu. Sehingga Quran kalau gojlok sederhana, karena yakulanit to'am. Sehingga wali-wali itu kalau makan itu sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada cara jadi wali yang agak kacau, tapi ini ya benar, asal niatnya benar. Misalnya Unisula besar, ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang, kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub, itu kan seorang nabi. Pernah diuji Allah, ini ada di Sahih Bukhari. Nanti kamu tanya, hadisnya Sahih enggak? Ini ada di Sahih Bukhari. Kadang orang kota itu aneh, enggak ahli hadis tapi tanya, Sahih enggak? Padahal andekan dibodohi Sahih, ya ngandel saja. Jadi kadang ya aneh, oh enggak tahu kok tanya ya. Itu Nabi Ayub itu sudah kaya, pas itu sudah kaya. Bukan cerita yang masih miskin, memang sudah kaya. Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu banyak, semuanya dari emas. Ngambil sana sini, ini yang kesa ini dipenuhin, saku ini dipenuhin, sampai banyak. Sama Allah digojlok, kamu itu Nabi saya. Kenapa kamu mengumpulkan harta sebanyak itu? Kamu itu Nabi saya kok rakus? Jawabannya, ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, ingin 1 miliar 100, ingin 1 miliar 200, itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Karena rahmat Allah tidak terbatas. Sudah Gusti, tenang saja. Meskipun saya gini, rahmat Anda tidak akan habis. Sehingga waroi ada ilmunya, tomak juga ada ilmu, termasuk ragus itu juga ada ilmunya. Misalnya begini, ini contoh ragus yang ada ilmunya begini. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh, kalau nggak soleh jangan. Imam Syafi'i ini cerita nyata. Imam Syafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sufyan As-Tsauri, itu miskinnya Masya Allah. Sufyan bin Uyainah juga miskin. Jadi dia miskin, punya guru miskin terus. Sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Itu babutnya Imam Malik, kalau diinjak itu mata kakinya tidak kelihatan, saking halusnya. Kalah, Indonesia kalah. Itu Imam Malik itu gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi itu pakai bukhur itu, pakai jubah Arab yang mahal. Pokoknya mewah kan Imam Malik. Terus dia mulai ini kiai kok kaya. Kemudian setelah beliau alim tanya, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenengan habis kira-kira gitu. Kata Imam Malik, sudah kamu tidak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alama. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kayak rentalan ya, semacam Grab lah kalau dulu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Ya sudah terus, oh kita mau ke Irak. Ini antar ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Syafi'i disangoni surrotan min dhahabin. Jadi satu kepes uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung semurah-murahnya itu sekitar 60 juta. Imam Syafi'i mulai mikir,
Kiai yang saya kritik lomo, sing kiai miskin tak puji, gak pernah ngamal kan, tentu orang miskin. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani, beliau itu pakar usul fikih, muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli, pakar usul fikih. Itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu. Uangnya miliaran, emasnya banyak. Dari kota ini dipindah ke kota ini, emas kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Syafi'i tak kaget. Imam Malik kayak gitu sudah saya soal, malah ini kaya. Setelah Imam Syafi'i kelihatan kaget, digojlok sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani karena beliau senior. Atak jabu min hadza, kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik, ganti gue demenan, gue nyabu macam-macam. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Pun jenengan mawon sing juga. Semenjak itu Imam Syafi'i rubah mindset. Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi A, ingin mulia, ingin apa, kamu ridho kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik. Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan. Nah itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waroi terus kamu benci kekayaan. Tidak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah reok itu haram. Akhirnya keterusan. Kalau bisa jadi bupati kok jadi ketua RT juga haram. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la. Islam itu luhur bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Syafi'iyah termasuk kiai Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagian yang kedonyan tenan gitu. Karena gak ridho gitu loh. Kalau kesempatan itu dikuasai orang fasik kemudian menjadi kekuatan maksi. Coba kalau bupati itu orang yang fasik. Kemudian programnya supaya rakyat senang semalaman dangdutan yang purno misalnya. Supaya rakyat senang dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang jabat orang soleh kan ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter, enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesolehan atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifati apa? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata, terusannya wa atainahum mulkan azim. Dan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin unisula yang megah, ngapain berambisi punya akreditasi A dan sebagainya. Menyoal seperti itu salah secara usul fikih. Karena secara usul fikih kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihan. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat. Kita misalnya orang soleh mau pangkat, karena kita ada ridho, kepangkatan itu dipegang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Nawawi Al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasud mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya, tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati gitu? Sementara bupati nggak pernah datang ke ulama ngaji ihya. Jawabannya Imam Nawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya tidak tahu gunanya ilmu, maka tidak pernah ngaji. Jadi ya ringan saja nih. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedonyan, anggap saja karena tahu gunanya uang.
Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupati ngantri di ulama? Jawabannya karena ulama tahu gunanya. Wah, sementara bupatinya nggak tahu gunanya. Kira-kira gitu lah. Ada ustadz tidak ganteng, kesensem rondo cantik, karena tahu gunanya ustadz itu. Artinya tahu gunanya kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, kan dia kiai gitu. Tapi rondonya raro gunanya dia karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu rileks, menafsirkan apa saja itu rileks, termasuk saat terpojok itu rileks. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gampang, karena melihat sesuatu itu gampang saja. Seorang lagi melihat sesuatu itu gampang saja, ringan. Gue ngerti ku godane setan. Setan kepingine wong salate rusak. Iki rungokno, ben kowe dadi wong pinter. Salat itu kan kepingine setan kan wong salate rusak. Bareng lali setan kuwi seneng, wapok ning salat was-was, lali telu tak apa-apa. Jebule nak lali kon nambahi sitok kon sujud, jebule sujude tambah akeh. Mulane dawuh Nabi, Rahman li setan, ben setan ku kuwapok. Dadi dilalekno ben salate masalah, jebule malah nambahi sujud. Wah, semene malah sujud. Lho dadi nak seteke banyak Rahman itu grumpungno iruk. Jadi setan, wah semane jebule malah wis ngono sujude muji pangeran. Subhanalladzi la yanamu wa la su. Pancen sing mboten lali namung Allah tok, tenang kula biasa tenang mawon. Sing lali. Dadi setan malah kakuwati jebule malah muji pangeran. Dong ya. Dadi lali ku penting, tapi sing diakibat sujud sapi. Enak keseringan di PHK ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul bauli inda subatoti kaumin. Dados jenengan sedanten kan wis biasa kadung nguyuh ngadeg. Ya salah tapi wis kadung. Lagi tak golek-golekno dalil. Aku kiai apian tak golek-golekno dalil. Ya sing tak kepentingan kula niku piye perilaku sing ngrapati bener iku ya duwe dalil. Kaya kiai apian wae. Terus ngombe ngadeg, terus ya bulu kok iman itu pernah itu penting dalam ilmu fikih supaya enggak menjadi haram, no? Jadi di antara tugasnya Nabi itu memilih yang enggak afdol demi afdolnya taklim. Misalnya ngeten gitu, al ajru bi qadri ta'ab. Mestine tawaf mlaku iku luwih top timbang tawaf berken. Tapi andekan saat itu semuanya itu jalan kaki, kok Nabi ikut jalan kaki? Pasti dikira syarat sahnya tawaf itu jalan. Lain Nabi semuanya jalan, tapi Nabi tofa rokiban, apa tofa rokiban. Sehingga terjadi hukum tidak termasuk syarat sahnya tawaf itu jalan. Nah tentu kencing paling apik di lungguh. Tapi masalahnya beberapa Thailand terus didesain. Ya nak lungguh terus najis kabeh ngentek no banyu, gak urun. Itu masalah kalau pengurus takmir itu gak urun itu. Ternyata Nabi pernah balan apa? Qaimah. Nate kencing secara berdiri. Tapi saya ulang lagi, itu tidak bagian syariat tapi bagian bukti boleh. Paham ya? Secara syariat tetap bagus napa? Duduk, tapi tetap berstatus napa? Boleh. Terus secara syariat tawaf tiang-tiang itu saya ini melaku, napa? Melaku tapi tetap boleh berkendara karena Nabi itu tofa rokiban. Clear gitu. Terus niku pentingnya ngaji usul fikih. Jadi karena pentingnya usul fikih niku pengganti hukum sebenarnya. Pengganti hukum misalnya ngeten contoh paling gampang. Buat niku los konim mukadimah karena ini jelimet ya. Nabi itu tasoddaqo bitamri misalnya. Nabi misalnya mengeluarkan sedekah atau zakat dengan tamar. Itu sama Imam Syafi'i dihitung kutil balad, no? Andai kan Imam Syafi'i gak ngitung kutil balad, itu akan melarat Indonesia loro untung. Kalau kabeh sedekah nganggo napa? Kurma. Dong ya. Jadi tamar itu dihitung kutil balad atau ghalibi kutil. Andai kan tidak ada ilmu itu ya terus memaksakan tamar. Terus tanggung saat ini nak buka kan memaksakan tamar. Kau Nabi buka tamar.
Ambek fikih dileh semuanya halawiyat itu sunnah. Cara Jawa sudah didegan jadi macam-macam. Ya karena itu satu-satunya cara menganalisis dawuh Kanjeng. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan dalam kitab Manhajus Salaf niki kula bikin konstruksi hukum. Wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu. Saterusé mimma abahu. Maka siapapun yang pakai baju daerahnya, maka itu juga mengikuti sunnah Rasul. Terus beliau menyontohkan kama annahu hajja min madinati nafsi. Faman hajja min madinati nafsi faqad taba'as sunnah. Contoh paling gampang tentang mikot. Rasulullah itu posisinya zaman haji di Medina atau umroh di Medina. Itu kan mikotnya Bir Ali. Kalau dulu namanya Dzul Hulaifah. Nah, orang yang di daerah tertentu mikotnya bisa Qarnul Manazil, bisa Datu Irkin, bisa Yalamlam. Jangan karena ngikuti persis Nabi terus orang Yaman mikotnya dari Bir Ali. Itu tidak seperti itu. Jadi ngitungnya Nabi ngambil mikot dari daerahnya Nabi. Maka siapapun yang di daerah mikot itu yang ngambil di mikotnya masing-masing. Orang memaksakan mikot. Malah lucu misalnya tiang Yaman kok ya Budi Yaman kok ngambil apa? Yalamlam tapi Yalamlam. Dong ya. Jadi niku terus jadi disiplin ilmu apa? Usul fikih. Jadi kalau Nabi melakukan sesuatu niku diambil. Natijahnya diambil. Rasuk Nabi balan apa? Qaiman. Kula wae. Babul bauli qaiman wa qaidan. Makanya Imam Bukhari tetap nambahi wa qaidan mergo dekne pirsa lebih sering napa? Qaidan, tapi sing butuh dalil sing qaiman. Tapi sampean alhamdulillah ora dalile sing nglakoni. Dadi pinter sampean timbang aku. Aku iku nek ape nglakoni golek-golek Bukhari, sampean ra usah golek wis pinter. Pinter nglakoni maksudnya. Dengan kadang-kadang wong awam ku kepenak. Hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah anil A'mas an Abi Wa'il an Hudzaifah qala atang rawi utawa rawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam subha ta qaumin ing daerah cara pekarangane kaum. Ya pekarangan to daerah tertentu sing didamel pekarangan nggih sampah nggih napa subhat. Fabala mongko apa ya basa alus ora. Kencing. Niku ana sing ora nguyah kok basa alus. Karo to padha wae. Seni bahasa Indonesia ribet kan? Monggo niki jangan gak dipangan kan? Mangan wis bar medhit temen ana jangan gak ada apa sayur gak ditawani. Ada orang Jakarta mertamu ning desa. Ini jangan malah gak dipangan loh. Dianggap medhit wong ning ngarepe ora ditawakno. Mergo ini jangan. Sing di omah ya janggal, mesti ditawakno ora dipangan. Dasar tamu sombong. Jadi padha tersangkane, saya bubet disangka medhit, tamune dianggap sombong. Iku resiko salah paham. Paham nggih? Kaya ngaji guyon wis ora paham cara ngaji kok guyon. Gak cara mbah ngaji guyon kok iso maca. Lah kowe ora iso maca ora gak iso guyon. Mergo ora kitab wis meruntus ki macane. Jadi supir itu bisa guyon, nak pergi ahli latihan yang meruntus, nama. Rasa dilarang, rasa bisa guyon. Tapi ini guyon bukan tenanan, tapi ya tenan. Fabala mongko seni, mongko kencing sopo nabi, mongko sejawane itu seni, itu terang. Kau iman kali ngajak. Sumada'a mongko nimbali sopo nabi, atau jalur nabi dimain kelam banyu, fajik itu mongko nakal nangsun bu'emak. Fajik itu mengkon nekani ingsun ing Nabi bimain kelan go banyu fatawatu'a mengko wudu sapa Nabi. Terus wis adate Nabi cek badhe salat napa boten itu memang wudu. Makanya ada istilah tajdidul wudu. Tapi yang perlu dibedakan saya baca banyak di hadis itu kalau ndak wudu untuk salat itu wudu'an khafifan apa wudu'an asal wudu. Tapi kalau untuk maktubah itu Nabi baru tawaddu'a wudu'an kamilan, baru wudu secara sempurna. Jadi kados adate wong Jawa nak berlunga nih Pak Najib kan pokoknya kaya raut gitu. Tapi nabi sholat itu tenanan. Kalau piyambak ingin lampai ngoten ape badhe lunga niku mlebu omah nggih wudu tapi wudu'an khafifan. Lah mungkin nak badhe sholat maktuban nggih wudu'an apa? Kamilan. Makanya ketika Nabi wudu'an khafifan sahabat janggal. Ini ndak wudu engkau biasanya. Apa engkau mau sholat? Ndak. Makanya ada wudu'an khafifan.
Ada wuduan apa? Kamilan itu yang untuk apa? Sholat, untuk baca Quran. Ini penting kalau terangkan karena supaya clear. Wudu itu untuk apa saja? Babul bauli inda sahibi wa tasattur bil haid. Nah ini termasuk kelebihan tarjamatul Bukhari. Bukhari setiap bikin judul itu ngambil natijah fikihnya. Tadi kan natijahnya Nabi itu pernah bala iman. Tapi lalu menyisakan pertanyaan, bagaimana mungkin tahu-tahu nyuwun sewu kok sampean ujug-ujug nguyah ning pagere tangga. Ning gone pekarane tangga itu kan masalah memakai milik orang lain. Jadi fikih ini menjadi fikih satu fikih bala iman dan menjadi fikih menggunakan milik orang lain sing ulima ridho. Makanya terus diulang lagi. Lah wong sing ora ngerti hadis Bukhari, piye hadis di bulan baleni? Sing goblok kuwe nyala-nyalano wong. Masalah itu. Jadi memang sering diulang-ulang karena nanti itu kados saya beri contoh. Kulo kan sinau tenanan dadi ora mboten niat sombong, kulo nak penyanyi kudu sinau tenanan. Hajjul ma'dud. Ya hajjul napa? Ma'dud. Orang yang sudah stroke, sudah lemah, itu kan tidak usah nunggu mati, dihajikan yang hidup. Itu Imam Bukhari cerita, Ja'at imro'atun bin Khus'am saat terus takok Nabi ya Rasulullah, inna faridatawa ala ibadi adrakat abi syekhon kabiron la yastati wa ayasbuta ala rahilah wa firwatin ayastamsiha ala rahilah afa ahujju anhu. Wah Nabi jenengan haji dengan khalayak ramai, tapi sayang bapak kula pun gerah, pun stroke, mboten saged haji niki sepundi. Napa bisa saya hajikan? Yang tanya ini perempuan, imro'atun min Khus'am. Terus Nabi ngendikan, aro'aiti law kana ala abiki dainun faqadaitihi ana fa'ahu dzalik. Nabi jawab nah. Cawe itu dia jawab nah. Oke kalau gitu huji anhu, pakai khitab perempuan, huji anhu. Satu terus menjadi fikih haji ma'dud, bahwa orang yang masih hidup, yang lemah boleh dihajikan yang hidup. Paham ya? Terus kedua niku fikih ngaten Pak Najib, babu hajil mar'ati anir rajul. Karena itu tidak lazim. Biasanya ibadah lelaki itu nggak bisa diganti perempuan. Tapi di hadis ini al mahjud anhu yang dihajikan ini lelaki, yaitu bapaknya, penggantinya itu perempuan. Makanya terus diulang lagi Bukhari, babu hajil mar'ati anir rajul. Sehingga terus menjadi fikih bahwa masalah niabah itu tidak harus lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Padahal kita tahu kefiahnya nanti beda. Misalnya lelaki nggak boleh satrul roksi, yang perempuan nggak boleh satrul wajhi misalnya. Nanti aturannya kan beda. Tapi makanya Imam Bukhari ngulang lagi dengan hadis yang persis diulang lagi. Babu hajil mar'ati anir rajul. Terus diulang lagi di bab ilmu. Babul futya fit thoriq. Jadi ceritanya Nabi dengan khalayak ramai, Nabi berkendara dicegat kalian imro'atun bin Khus'am. Dia dicegat tanglet niku. Ya Rasulullah ngeten-ngeten, ben Nabi dijawab. Mboten diswontak rasupan kok ning omah. Dijawab saat itu juga. Nah, akhirnya di bab ilmu ya dibahas, di bab hajil ma'dud ya dibahas dengan hadis yang sama persis. Di bab hajil mar'ah anir rajul juga dibahas. Lha iku jenenge fiqhul Bukhari napa? Fiqhul Bukhari. Jadi fiqhul Bukhari fi tarajimih. Jadi fikihnya Imam Bukhari itu dibentuk judulnya, napa? Dibentuk judulnya. Dong ya. Jadi ini satu masalah al-baulu qaiman pernah, terus di sini dibabkan lagi babul bauli inda sahibi, terus dibabkan lagi wat tasattur bil haid. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qol hadatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Hudzaifah qol ra'aituni ngali ingsun ana ingsun. Ora sambok bantah. Adate wong Arab itu, aku ndelok awakku dhewe. Maksude piye? Jeneng wong Jawa ora ribet apa? Berite. Rahasia rasa melok-melok kowe. Omongane kaum Quraisy. Jawa itu berarti Jawa. Urusannya gede ya pinter-pinter. Gede bingungnya gede. Enak dadi wong cilik karek nganggo, keran rusak karek komplain pengurus, sing bingung pengurusnya. Roh itu ningali ingsun ana ingsun Nabi lan kanjeng Nabi, kita ningali natamasya halim laku-laku sapa kita.
Fa'ata mongko ngrawi Nabi subhanahu ta kaum ing pekarane kaum khalfa haitin ana ing burine tembok. Lah ini yang jadi judul tasattur. Jadi nak mulya, nak ning tempat terbuka yang golek napa? Pelindung atau mencari napa? Satir. Terus faqama kama yaqumu ahadukum. Jadi Nabi ku nak nyun sewu nak seni nak kencing ya ora terus aku nabi ya carane ngadeg kudu beda nggih boten wis kaya umume wong akeh. Jadi mulane faqama kama yaqumu ahadukum. Jadi judulnya itu banyak kan, tasatur, bala ko iman, terus gaya berdirinya faqama kama yaqumu ahadukum. Jadi carane ngadeg ya ora spesial, aku nabi kudu ngadeg khusus mboten nggih kok umume wong. Terus fabala mongko kencing sapa nabi, mongko seni sapa nabi. Fantabat mongko mire ingsun mimsanging nabi. Yo nabi mulaki uga aja tuku. Sing derena ya kudu ngato. Mosok nguyah ditungoni. Iku jenenge fantabatu minhu. Masoke penderek nek wae nguyah ya diene nguyah ditinggal sembrono. Fa'asara mongko isyarah sapa nabi le yamare ingsun. Bareng wis bar terus nabi manggil pakai isyarah fajitu mongko nekane ingsun dening nabi fakum tu mongko jumeneng ingsun inda akibi ana ing tungkae nabi hatta faragha. Karena tadi nyuwun sewu kaya cerita-cerita kuno niku kan nyuwun sewu kan tiyang Jawa-Jawa kuno kan namun sarungan tok terus nyuwun sewu nguyoh. Berarti potensi yang auratnya terbuka kan depan. Nguyoh cara kuno itu kan beda dibuka. Mari wong saiki wis padha balule ribet. Yang kuno nak nguyoh no ngarepe tok dibuka sarung mburi rak tetep ketutup. Napa? Ra ya. Ya padha wong kuno. Berarti wong purba wae. Iki bayangno wong kuno soleh lho, wong kuno soleh bae. Wong kan gak blotok gak kepil. Tok mburi tetep tutupan. Lah ngarep nguyoh. Lah mulane sinten Hudzaifah iku ngekekine napa? Banyu saking mburi. Dong ya. Dong ya. Ojo bayang lho kok mburi ra buka. Iku kuwe, ora kuwe iku. Kowe ojo bayangno koyo kuwe. Sekali-kali bayangno dadi wong soleh, dadi uteke iku waras. Ya dong ya. Cerita kuno iku ora nak nguyoh. Iku ora sarunge lembre sing mburi, sing ngarep. Buka. Lah berarti nek pendere iku kok ngarep ta kok mburi. Wong mburi ya waras berarti sampai aja. Ya waras kadang-kadang ae aja keseringan apik. Jadi di ono sahabat niku wali. Woe eling pangeran ning ndi. Sampai saking eling pangeran terus malaikat ribet manitiane nulis. Ning ndi wae dikawal malaikat. Akhirnya Kanjeng Nabi sakake malaikat diceluk. Ya alhamdulillah ruweden. Yo aja terus ngono terus. Nak ngono mari malaikat nyambut kowe terus. Jadi eling pangeran nek keterusan niku yo sakake. Mergo sakake malaikat sing nopo? Nulis. Dieling alhamdulillah kowe eling pangeran ojo nganti ngono. Nak ngono ora repot to. Malaikat menyatet. Mergo omongan penting terus. Anak gue kan sering ra penting. Ayo malaikat buan ngono ora penting. Ya ana cerita ngene ku ya. Ya jadi kata kuncinya berarti mriki wat tasattur bil haid mergo ana kata-kata napa fa'ata subata taqaumin khalfa napa haid. Terus saniki ada masalah teng masalah ridane sing duwe. Makanya di sarah-sarah diterangno ini kalau wajah nggih niki teng Fathul Bari sing masalah bagaimana mungkin Nabi napa kula waos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yahtamilu ayakuna terus ulima idnuhum. Jadi ini kula waos ya. Bismillahirrahmanirrahim bahwa sorikun ini kan jelas tidak milik beliau. Subhat atau kaumin. Berarti tanah itu tidak milik beliau. Berarti problem fikihnya kan harus ada izin. Dan semua riwayat menyebut tidak perlu izin. Makanya terus ada fikih kalau tidak ada izin yang kategori fikihnya ulima ridho. Napa ulima ridho. Wakilah yahtamilu ayyakuna alima itnahum fi dzalika bitasrih au ghairihi. Jadi dianggap Nabi itu tahu kalau yang punya itu pasti ngizini. Ya wong malah bangga nak dipakai Nabi. Makanya kowe ra iso niru Nabi. Nak wong digo Nabi bangga nak digo kowe. Mulane yo kias kadang ma'al farik kata mereka. Bali Nabi jare kiai-kiai sing alim, Nabi garwane kathah. Go besane bangga, mertuane bangga. Lah wong dadi mertuamu. Maksudnya ya niru ya dikira-kira. Akhirnya mertuamu bangga nggih monggo lah. Nah
Nak mertua manggap kowe musibah. Ya sitok iku. Kira-kira ngono aja muni sunah Rasul tapi gak dihitung konstruksine no. Kados kula lah, kula nek mulang nang mriki ya, kula nu tak anggap kula mun matur panas. Aku nurut Mbah Maksum, buyut-buyutku disarekno nang masjid Mbah Maksum, Mbah Saleh, Mbah Asnam Sepo. Tapi aja putu tok ya kudu alim, angger putu mulang ya ruwet. Dadi kabeh ana aturane napa? Ana aturan. Lan kula terusno. Niki dawuh Sarah, dawuh Fathul Bari. Auli kaunihi mimma yatasamahu annasu bihi. Jadi kalau ada sistem sosial, kok ono wong medit, kadang yang disalahkan sing duwe. Wong ngono wae kok ora ontok. Jadi misalnya gini, ada orang nyetop bis, lungguh ning apa? Dipan atau ning kursi umum. Kursi tapi di miliknya orang. Warung-warung kan mesti nonton kursi tengah. Terus kowe nyetop bis, lungguh teng mriku. Padahal yang punya menyediakan kanggo sing ape napa? Marung. Kira-kira ketika yang punya enggak boleh wong nyalano sing duwe ta nyalano sing lungguh. Sing gadah. Nah, neng bab-bab musamaha niku sering fikih itu nyalahkan yang duwe, medit kok dirumat nganti ngono. Maksudnya medit kok dirumat nganti ngono iku. Makanya di bab diafa, saya ulang lagi bab napa? Itu Nabi kan Islam lah, pokoknya fikih aja, lebih gampang fikih. Jagani misalnya istihad ini salah, sing disalahno ora kanjeng Nabi, fikih lah. Ini saya katakan fikih. Dulu itu nggak ada warung, nggak ada bekal, nggak ada orang pergi bawa bekal di padang pasir. Kalau kamu kehausan, ya kalau kamu nopo kehausan atau kelaparan, anak gak manganku mati, itu diwarai kan bengok-bengok. Ya sohibal haid misalnya atau ya sohibal busta. Kamu manggil sampai 3 kali, kalau ndak bisa atau ndak ada jawaban, kamu mengambil hakut diafa. Pokoknya mangan sing kira-kira kowe iso terus nopo perjalanan. Tapi coba bontot loh ya. Nah, kalau yang punya itu medit, itu yang disalahkan itu yang punya, karena semua orang wajib nulung orang yang kalau gak makan itu mati. Dong ya. Jadi nak neng bab-bab sing kudu lomo iku syariat nyalano sing duwe. Misale ke jagungan mbek kancamu padha rokok terus korek. Kang nyileh korek, nyileh ku awet iki kalong. Nyileh mbek jaluk. Wong mesti darani medhit kok nganti ngono. Medhit kok difekihi, maksudnya medhit kok difekihi. Ku jenenge medhit Islami, medhit kok difekihi. Ya misalnya nyileh korek itu kan mestinya kan gak oleh redaksi nyileh kan ono jaluke. Nyileh telepon kan pulsane kalong. Terus kowe kefeki ngomong nyileh mbek jaluk. Nara ngono salah. Ya iku medhit kok difeki. Medhit iku wis dulure setan, ora usah difeki. Dong ya. Terus dalan. Gubitan 2 rumah itu kan pasti ono hakut tamaluk. Gubitan itu gang. Mosok tiap lewat pamit. Pamit. Ojo. Lah ngono iku kudu ngenteni pilkades, nek wis kalah mangkel lagi ditutup. Nah, normal ya ora usah no. Paham ya? Artinya gini cara Fathul Bari, ada hal-hal yang meskipun itu hakul milki, tapi nek ora oleh iku salah sing duwe. Karena normale wong waras ngene iku yutasa dianggap entek. Paham ya? Itu pilihan-pilihan. Nah, maka kata subatotu kaumin itu juga memberikan fikih bahwa nganggo wae wong sing kira-kira dianggap sepele atau dianggap gampang, iku ya oleh. Makanya masyhur itu Sayyidina Ali itu ada orang waroi zuhud, ana kurma ceblok sitok ning ratan. Itu wong iku rawani mangan. Sayyidina Ali duka, inna minal waroi lasuhton, ana waroi sing dadian Allah ku ora seneng. Saya ini misalnya ngeten, kula nunggu truk tronton, kurmaku ceblok sitok wis 10 kilo, mosok ape tak baleni. Sitok pil. Karena itu cara fikih mimma a'radu anhu sahibu waliban. Normalnya orang waras itu ya diabaikan. Timbang kok kelindes truk atau mbok jupuk, paham ya? Paham ya? Lah wong waro iki ra gelem sama sekali, mergo wedi kuwe wong urung pamit. Oh, waroi bento dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali waroi bento. Mergo kowe berarti mbayangno wong liya engko nawong era ikhlas. Berarti kan mbayangno wong liya semedhit itu. Paham ya? Gayane waroi tapi nuduh wong liya semedhit itu. Mosok promosi tok ceblok ning dalan wis 5 kilo pe dibaleni. Dong ya. Paham ya? Tapi aja terus kowe proses goleki ceplok, kurma ceplok. Kalau lagi nanti mana cerita kok itu yang nak tebu gue saler ceblok. Wah, contohnya kok tebu kadang ditari.
Wis pokoke ngono lah saudara. Nggih dong ya. Jadi termasuk fiqhul Bukhari fi tarajimi. Jadi fikihnya Imam Bukhari itu di cara beliau bikin nama judul. Terus dibaleni malih babul bauli inda subatati qaumin. Dibaleni malih berarti pinten 1 2 3. Hadatsana Muhammad bin Ar'arah qol hadatsana Subhan Mansur an Abi Wa'il qol kana Abu Musa al-Asy'ari yusaddidu fil baul. Jadi tunane kuno ya ono kiai khusuk. Abu Musa al-Asy'ari fanatik, nek ana wong nguyah kok salah lungguh, salah ngadeg, salah apa ngamuk. Wa yaqulu inna bani Israil kana idza asaba thawba ahadihim qarada. Idza asaba nalikane makanane apa baul thawba ahadihim ing pakaiane salah sine bani Israil qarada mongko gunting mongko buak sapa ahadhum ing thawb kudu diketok. Faqala Hudzaifah laitahu amsaka. Menawa Abu Musa iku meneng ata Rasulullah subhanahu wa ta'ala fabala qaiman. Artinya ngeten, ora usah nemen-nemen hukum, gatekno cara Jawa iku, gatekno Abu Musa apa? Al-Asy'ari. Aku tahu daerah Nabi ku nyun sewu nguyah mbek ngadeg. Padahal ya potensi nyun sewu ana angin, potensi nyiprat. Ora usah didesain. Iku piye nak balik piye? Kok nak nyiprat sarung iku piye? Pokoke walhasil ku Devah ngamuk, lai tahu sakata. Sing tukang tasdid ku mbok yo meneng. Aku tahu daerah Nabi ku nyun sewu fabala qaiman. Artinya ora usah debat kusir. Iki nak balik piye? Terus hukume piye? Nak kecipratan piye? Kok repot, sing ora repot, kok sing repot. Jadi ku ya ana fikih. Dadi intine yo Hudzaifah ku sinten iki? Hudzaifah mboten seneng tasdite sinten? Abu Musa al-Asy'ari teng kefiyate carane napa? Nguyang. Paham ya? Maksudnya nek sampean sampai ikhtiyat wae ora usah fatwa napa ikhtiyat ae. Tapi ora usah napa? Terus yo ono eling-eling ya, pokoknya fiqhul Bukhari fi tarajumi yuto fi tarajimi. Sekarang kiaimu macane apa? Nak maca tarajum berarti ya masdar, tarajama, tarajamu, tarajuma. Nak maca tarajum berarti jamak napa? Tarjam. Ya karek tepakan kiaimu macane piye? Mulane kula nak maca ping pindho jagani ana sing salah, utawa loro-lorone bener. Utawa loro-lorone keliru galak gitu. Nak maca kitab iku ping pindho. Ya jagani ya sawangane pinter muga roh akeh. Jagani napa? Jagani. Jelas ya, terus di bab-bab seperti ini itu diulang-ulang dengan tema yang sama tapi melahirkan fikih yang berbeda. Terus babu akdil izar alal kofa fi sholat. Nah ini kalau mau matur Pak Najib, riyen niku wong kunane kuno kados teng film-film kemerdekaan ora sarong terus dicangcut diponcot ya. Diponcot betul. Apa bahasa sih? Oh, ora sebasa kuno ta leni basa saiki apa? Dicangcut. Sama nunggu nong saiki. Semua kuno, dicangcut ya. Apa nunggu? Tak boleh tak saiki. Kowe mung kuno ta saiki. Apa berarti? Apa gitu? Apa em? Apa? Oh, kendali kok. Pokoknya wong kuno itu nak sarongan, kula jek menangi kok. Sarung sitok terus digendel. Ya saya ulang lagi ya. Tentu sholat yang sempurna itu ya pakai rida, pakai imamah itu sempurna, kenapa? Tapi andekan semuanya begitu pasti itu dianggap syarat sah. Andekan selalu seperti itu maka dianggap syarat sah. Makanya Jabir itu menunjukkan kalau itu tidak syarat sah. Terus jarak moro masjid imamnya dicoplok, rida itu coplok terus sholat. Untuk memaklumatkan aurat itu mau mabena surah baru. Andai kan zaman itu tidak ada fi'lu Jabir, mungkin dianggap sholat sing akmaliyah itu dianggap syarat apa? Dong ya. Jadi kabeh ku ana ilmune. Lho kula nu teng pondok kula nu kula makmum, umpama adate pondok iku kabeh iku kok makmum santri, kula dadi imam. Tapi adate pondok kan sing dadi imam iku kiai ini, lah kabeh ngono dianggap syarat sae salat iku sing imami kudu kiai. Lho pancen ngoten. Nabi nate makmum Abdurrahman bin Auf itu sampai selesai. Dan Nabi juga pernah ngersakno makmum Abu Bakar. Iku nak ngono wong afdol iku oleh makmum wong fadil. Wong rojeh oleh makmum ning wong marjuh. Gamane kalah kelas oleh makmum angel temen rang. Diterangno bahasa Arab ngowah-ngowah pokoke ngono. Basa Jawa ya. Buktinya Nabi nate makmum Abdurrahman bin Auf. Nganti sempurna. Nah, Abu Bakar kan mboten nganti sempurna. Dan Abdurrahman bin Auf pirsa diterusno. Malah ndekne bangga.
Wong paling keren itu tahu dimakmumi afdhalul khalqi. Dan itu dihitung uddamin manakibi. Peristiwa itu dihitung termasuk manakibnya Abdul Mas'ud. Sama dulu teng kitab-kitab sirah. Walam yusallil Mustafa khalfa ahad illa ibn Aufin wa la bi fadlul abad. Enggak pernah Nabi itu sholat makmum pada seseorang kecuali sama Abdurrahman bin Auf. Jadi sebenarnya ketemu malaikat apa ngisap. Aku tahu ngimami Kanjeng Nabi. selesai, hisab selesai. Jadi sebenarnya yang maksar itu Abdurrahman bin Auf liwat. Iku lho sing ngimami Kanjeng Nabi. Aman loh. Mulane sekali-kali mulang Bukhari aku sing ngaji. Wah, sebab. Lha mboten menapa Pak? Gentenan kenapa Pak? Aku tak ning kono. Tapi nak salah tak somasi. Terus ngomong muni ngene min asratis saah. Ya walam yusallil Mustafa khalfa ahad illa ibn Aufin wa lahul fadlul abad. Nah tapi kita yang pengagum fikih yang paling penting mau ben wong ngerti ya ana ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum fa in kanu fil fi sawa sateruse. Tapi Nabi yang ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Jadi ana standar ideal imam itu yang terbaik, tapi Nabi yo nate iktifak wis pokoke angger wong ahli tauhid nggih wis. Sebagian riwayat sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Mulane kiai Indonesia wis tak biji top tenan. Ana masjid-masjid sing imam itu yang terbaik. Ya ana masjid sing sak kecekel. Kadang wong kumpul imame sapa ora jelas. Monggo jenengan mawon. Monggo. Kadang ketemu tamu kan ngimami jebule beda model ku apok. Aku ora muni salah tak bener kok beda model. Mergo oh bocah hasud. Provokator Pak Raji. Ya ini tertib pokoknya beda model, diplomatis itu. Ya dong ya. Jadi masjid-masjid yang ngenteni imam terus ra jelas imam itu ya les pokoke sallu khalfa man qala. Tapi ana standar ideal ya umul qauma aqra'uhum di kitabillah fa in kanu fil qira'ah fa afqahuhum sampai fasanuhum fa adamu hijrah itu kan ada urutan. Cara Mbah Mun aku ya iso wong aku kiai. Maksudnya dawuh hukum akeh. Kenapa aku iso ngaku kiai? Niku senajan tau guyon tapi cara kula itu ilmu. Mbok nek sing ngaku kiai itu isonan maksudnya itu. Maksudnya guyon tapi iku ilmu.